Revitalisasi alam, pembangunan ekopark Silent Haven sebagai pusat olahraga dan tempat rekreasi yang berkelanjutan. Jadi, apa yang dimaksud dengan ekopark? Secara umum, ekopark adalah sebuah taman atau ruang terbuka yang dirancang dan dikelola dengan menggunakan beberapa elemen, seperti manajemen energi, pengelolaan air, penggunaan sumber daya yang efisien, dan integrasi sistem untuk menciptakan sebuah lingkungan atau tempat yang ramah lingkungan dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Alasan mengapa kami ingin mengusulkan ekopark dasarnya pada permasalahan-permasalahan berikut. Sebelum saya menjelaskan mengenai data yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PM2,5. Secara singkatnya, PM2,5 adalah sebuah partikel yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer yang bila masuk dalam saluran pernafasan manusia dapat menyebabkan beberapa permasalahan seperti iritasi paru-paru, sesak nafas, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Berikut adalah data yang dikeluarkan oleh IQR pada tahun 2020. Bila diukur berdasarkan konsentrasi PM2,5, Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Selanjutnya, data yang dikeluarkan oleh IQR pada tahun 2023. Di sini bisa dilihat bahwa udara di 6 kota besar di Indonesia memiliki konsentrasi PM2,5 yang melewati batas yang telah ditetapkan oleh WHO. Hal ini tentu saja begitu mengkhawatirkan. Dengan kualitas udara seperti ini, tentu akan berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di kota tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada, kelompok saya menawarkan sebuah solusi berupa pembangunan ekopark. Ekopark yang kami tawarkan tentu berbeda dengan ekopark yang telah ada. Ekopark yang kami tawarkan memiliki banyak bidang fokusan yang tentunya akan berguna bagi masyarakat sekitar. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ekopark akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta lokasi, desain area, dan juga sistem pengolahan sampah pada Ecopark Sylvan Haven ini. Yang pertama adalah peta lokasi, di mana Sylvan Haven terletak di bagian selatan dari hutan UI atau di sebelah utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Ecopark ini terletak di dekat stasiun UI dan berbentuk lingkaran dengan diameter 120 meter. Selanjutnya yang kedua adalah penjelasan mengenai desain dari area yang kami usulkan. Di sini kami memiliki 6, yaitu mulai dari area olahraga hingga area cenderamata. Yang pertama adalah area olahraga, di mana area ini terletak di sebelah barat dari Ecopark dengan target utama yaitu kepada remaja dan orang dewasa. Yang kedua adalah area bermain, terletak di tengah-tengah Ecopark dengan target utama adalah anak-anak dan memiliki permukaan berupa rumput. Next, yang ketiga kita ada area makan, terletak di bagian timur Ecopark, modelnya terbuka, outdoor, dan bukan berbentuk gedung atau rumah, jadi akan menghemat energi. Yang keempat kita adalah area gazebo, terletak di bagian selatan, ada 2 area dengan target semua umur dan diameter 3 meter. Yang kelima adalah area pejalan kaki, di mana area ini berbentuk lingkaran mengelilingi ekopark dengan target semua umur dan juga terdapat fasilitas berupa tempat duduk dan lampu penerangan. Terakhir ada area cenderamata atau souvenir, di mana letaknya ada di sebelah utara ekopark dan menjual produk berupa tanaman dan juga kerajinan hasil daur ulang. Pada bagian ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengolahan sampah. Di sini kita mempunyai 2 sistem. Sistem yang pertama adalah ketika sampah dibuang oleh pengunjungnya. Sampah dari ke-6 area akan dikumpulkan menggunakan tempat sampah 3 warna, di mana setiap harinya akan diambil dan disortir ulang, lalu diolah oleh pihak pengelola sampah. Sampah-sampah tersebut yang dapat didaur ulang kemudian akan disalurkan kembali ke area cenderamata, yaitu dapat dijual dalam bentuk kompos, pakan ternak, ataupun kerajinan. Berbeda dengan yang pertama, pada sistem yang kedua ini, pengunjung diperbolehkan untuk membawa seluruh jenis sampah plastik, baik yang berasal dari dalam ekopark maupun dari luar, untuk ditukarkan menjadi poin. Poin tersebut dapat ditukarkan di 2 area, yaitu area pertama adalah area olahraga, dan yang kedua adalah area cenderamata. Kemudian, sampah dari 2 area tersebut akan dikumpulkan dan diolah menjadi kerajinan yang dapat dijual kembali di area cenderamata. Sistem penukaran poin. Adapun sistem penukaran poin di ekopark adalah bagaimana pengunjung membawa sampah plastik baik dari dalam ekopark maupun di luar ekopark untuk ditukarkan menjadi poin. Berikut rincian sampah dan poin yang dimilikinya. Yang pertama adalah 2 botol plastik dapat ditukarkan menjadi 1 poin. 200 gram sampah plastik lembaran yang sudah dibersihkan seperti kantong kresek ataupun plastik snack yaitu 1 poin, dan 300 gram sampah plastik lainnya seperti PVC, pipa, styrofoam, dan kemasan lainnya yaitu 1 poin. Poin kemudian dapat dikumpulkan dan digunakan pada area berikut, yaitu area cenderamata untuk membeli kerajinan dan fasilitas olahraga khusus yang dapat digunakan.
Depok adalah salah satu kota yang berada di Indonesia. Berikut adalah identifikasi masalah dari kota Depok itu sendiri. Yang pertama, kota Depok terkenal dengan cuacanya yang panas. Selain cuacanya yang panas, kota Depok juga terkenal dengan penduduknya yang ramai. Dari kesimpulannya, kota Depok adalah kota yang ramai atau padat penduduk. Selain itu, kota Depok juga terkenal dengan polusinya yang cukup tinggi, serta kurang adanya area rekreasi untuk penduduk. Selain kurang area rekreasi, kota Depok juga memiliki kemacetan yang cukup tinggi. Kira-kira itu adalah identifikasi masalah yang ada di kota Depok. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dampak serta manfaat yang akan ditimbulkan dari pembangunan ekopark ini. Yang pertama, melalui komponen ramah lingkungan dan praktik keberlanjutan, ekopark dapat menjadi model untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta ekosistem alam. Ekopark juga dapat menjadi sarana edukasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan bagi para masyarakat. Integrasi teknologi dan informasi dalam ekopark dapat mendorong pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan pembangunan ekopark ini dapat memberikan peluang usaha bagi para masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyediaan produk serta jasa yang ramah lingkungan. Ekopark akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, termasuk tempat rekreasi yang sehat, nyaman, dan menyenangkan, pusat olahraga yang berkelanjutan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah plastik. Pengembangan ekopark akan membantu mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah, di mana pendapatan dari penjualan souvenir yang dihasilkan dari limbah plastik yang diolah akan mendukung keberlanjutan pengembangan dari ekopark Sylvan Heaven ini. Untuk meningkatkan pola hidup sehat masyarakat yang tengah sibuk di perkotaan, kami hadir dengan solusi Ekopark Sylvan Heaven di kampus UI. Ekopark ini hadir untuk menjadi pusat olahraga dan rekreasi masyarakat yang juga tidak lupa memperhatikan dampak limbah terhadap lingkungan. Dengan mendukung pembangunan ekopark ini, kita dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Ayo dukung pembangunan Ekopark Sylvan Heaven untuk Indonesia yang lebih hijau dan bersih.